Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kita hidup pada malam yang ke-6 ini. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu menjadikan kita mendapatkan kelipatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Allah mengirimkan atau menurunkan ajaran ini melalui Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup kita, di mana Islam mengatur segala hal, perilaku, tutur kata, dan apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mulai dari hal-hal yang sangat sederhana sampai pada hal-hal yang memang kita hadapi dalam persoalan-persoalan hidup yang cukup berat. Kaum muslimin yang berbahagia, termasuk Islam mengatur kita bagaimana berbuka, bagaimana kita makan atau memiliki etika makan. Kaum muslimin yang berbahagia, iftar atau berbuka puasa bukan makan biasa, tetapi iftar merupakan perilaku sunnah. Karena puasa yang kita dirikan berkaitan dengan berbuka puasa. Mulai kita sahur, kemudian kita berpuasa, lalu kita akhiri dengan berbuka. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita bagaimana mestinya kita berbuka puasa dan bagaimana mestinya kita memiliki etika dalam makan. Muslimin yang berbahagia, ketika kita berbuka, yang mesti kita perhatikan pertama kali adalah bahwa segerakanlah untuk berbuka. Rasulullah mensunnahkan kepada kita dan memerintahkan kepada kita agar ketika sudah datang waktu berbuka, maka bersegeralah berbuka. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah katakan, riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khair ma ajjalul fitr. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa ketika sudah datang waktu berbuka. Oleh sebab itu kaum muslimin yang berbahagia, ketika berbunyinya beduk tanda berbuka puasa, maka tentu kita akan diminta oleh Rasulullah untuk segera berbuka. Tetapi kaum muslimin yang berbahagia, mesti kita perhatikan, di samping kita disegerakan untuk berbuka, yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa ketika akan memulai berbuka, mulailah dengan menyebut nama Allah, menyebut asma Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita berbuka, maka mulailah dengan membaca doa makan. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Lalu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita berbuka, mulailah dengan makanan-makanan atau minuman-minuman yang manis. Kalau ada tamar kurma, mulailah dengan makan kurma. Atau apa yang ada di rumah kita, buah apa yang ada, makanan apa yang ada, minuman apa yang ada, silakan dimakan dan diminum ala kadarnya. Kemudian setelah kita makan, setelah minum, lalu ucapkanlah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, sahabat zama'u waftalatil ur wa syabatul ajru insyaallah.
Artinya telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, dan telah tetapnya pahala insya Allah. Ini yang mesti kita lakukan kaum muslimin yang berbahagia. Karena berbuka merupakan perilaku sunnah. Karena berbuka merupakan rangkaian dari puasa yang kita lakukan. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, etika makan yang diajarkan Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata kepada anak tirinya, yaitu Umar bin Abi Salamah, Rasul katakan, "Ya ulam, sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Wahai budak, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang dekat denganmu. Muslimin yang berbahagia, kenapa kita menyebut nama Allah? Karena kita yakini bahwa makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita mensyukuri itu semua, maka tentu kita mulai dengan asma Allah. Dan yang kedua, agar kita berbuka atau kita makan menjadi ibadah bagi kita. Maka dalam hadis Rasulullah katakan, setiap perbuatan kullu amrin zibalin la yabdahu fi basmalah fahuwa a'ta atau fahuwa a'zam fahuwa raddun. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia akan tertolak, maka dia akan terputus. Maka dalam rangka mendapatkan karunia Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita diminta untuk memulainya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, etika makan berikutnya Rasulullah sampaikan kepada kita, makanlah dengan tangan kanan. Di mana dalam sebuah hadisnya Rasul katakan, "Iza akala ahadukum falyakul biyaminih wa iza syariba falyashrib biyaminih fa inna syaitana yakulu bishimali wa yasrabu bishimali." Apabila seorang kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan kanannya. Kenapa? Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Maka ini mesti menjadi perilaku kita. Ini mesti menjadi kebiasaan kita dalam hidup dan kehidupan kita. Apalagi ketika kita berbuka berpuasa. Maka selalulah gunakan tangan kanan kita untuk kita makan dan untuk kita minum. Kemudian yang ketiga, Rasul katakan, "Wakul mimma yalika." Hendaklah kamu makan makanan yang ada di dekat. Kalau kita makan bersama keluarga atau kita berbuka bersama dengan siapapun dalam hidup kita, maka kita jaga kesopanan agar kita jangan sampai merusak suasana makan itu. Kita diperintahkan oleh Rasulullah hanya mengambil makanan di sekitar kita, jangan kusuk kasar, jangan melakukan perilaku-perilaku yang akan mengganggu orang lain. Maka Rasulullah katakan kepada kita, makanlah makanan di dekat. Walaupun demikian kaum muslimin yang berbahagia, para ulama pun memang membolehkan kita untuk mengambil makanan yang jauh. Kalau memang makanan itu adalah makanan yang memang tidak ada di tempat kita. Tetapi tentu dengan menjaga kesopanan, jangan sampai mengganggu orang lain yang dekat kita, terganggu mereka makan dan terganggu kita minum. Inilah beberapa hal kaum muslimin yang berbahagia yang mesti kita harus selalu perhatikan ketika kita berbuka, ketika kita makan. Kemudian Allah ingatkan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita berbuka, berbukalah sekedarnya. Lalu kita sholat maghrib, kemudian nanti habis sholat, kita tambah lagi sedikit. Begitulah semestinya. Karena organ pencernaan kita, mereka lebih kurang 13 jam istirahat, maka mesti cara makannya pun cara kita memberikan asupannya juga mesti dengan bertahap, sedikit demi sedikit. Sehingga inilah mungkin kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Tapi kalau kita makan seenak kita, sekenyang-kenyangnya,
tidak memperhatikan bagaimana mestinya kerja dari organ-organ tubuh kita, maka tentu puasa yang kita lakukan selama 1 bulan 30 hari ini tidak akan memberikan kesehatan bagi kita. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini atau malam yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kita mampu menjalankan iftar, melakukan iftar dalam kehidupan kita ini dengan baik, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan etika-etika yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.